Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Trimulyo. Yes. Nama saya Yoyong Wahyono. Ya, saya lahir di Sleman tahun 1967 bulan 11 tanggal 28 November 1967. Pada hari ini saya sudah menginjak 53 menuju 54. Sebentar lagi mau ulang tahun. Saya sekolah di SD Trimulyo, ya, ada di Ngopenan, masuk tahun 70 berapa lupa saya nggih. Keluarnya 81, terus kemudian saya masuk SMP lebih dekat lagi, SMP Trimulyo lagi, 81 keluar 84, alhamdulillah tidak nunggak ya. Kemudian masuk Tindonarjo, bisa masuk kebetulan. Saya itu juara 1 tapi juara 1 khusus cadangan. Jadi kalau nggak ada yang mundurkan diri ya nggak masuk. Ya, jadi alhamdulillah punya sejarah jelas les sekolah. Oke. Tapi alhamdulillah berkat kuasa yang maha kuasa serta doa orang tua saya, ya bapak mau ibu untuk saya kemudian bisa masuk di SMA Tindonarjo dan 3 tahun juga. Alhamdulillah di sana mendapatkan prestasi saya juara 2 dari 32 siswa itu saya nomor 30. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Universitas Wangsa Menggala, Fakultas Pertanian pada tahun kedua ya. Kemudian pada tahun ketiga saya mencoba kembali peruntungan masuk UGM dan alhamdulillah saya masuk di Fakultas Kedokteran Hewan ya. Dari situ saya kemudian selesai di tahun 96 memang agak lama di kedokteran karena harus ada koas ya, sehingga kita harus praktek dan sebagainya agar kita bisa praktek sebagai dokter. Kemudian setelah lulus, sebelum saya dilantik menjadi dokter, saya sudah mendapat panggilan di PT Carun Pokpan yang divisi PT IMA ya, ini bergerak di bidang obat-obatan ya. Kemudian saya masuk di sana, pertama saya di Jakarta, kemudian membuka cabang adanya di Cirebon, saya kemudian diminta untuk mengisi di Cirebon. Alhamdulillah di Cirebon semuanya berjalan dengan lancar, namun di saat 97 akhir dan 98 mulai ada Krismon, itulah mulai banyak perusahaan peternakan gulung tikar dan akhirnya perusahaan kami pun terkena dampaknya. Sehingga waktu itu mau dipindah ke Kalimantan, saya tidak mau. Saya memilih mengundurkan diri karena memang saya berat untuk bisa jauh dari orang tua, khususnya ibu karena tinggal ibu waktu itu. Karena bapak sedo di tahun 92 saya semester 5 kalau nggak salah ya. Sehingga saya harus meninggalkan untuk tidak di perusahaan, sehingga saya berusaha untuk mandiri di Cirebon. Dan alhamdulillah saya kembali lagi ke Jogja ya. Kemudian saya mencoba merintis di sini ya. Berat tentu karena memang awal dari sebuah gonjang-ganjing negara ini nggak mudah. Saya masuk terjun di politik itu di tahun 2008 ya, waktu itu diminta untuk menjadi pengurus Partai Gerindra ya, menjadi wakil ketua, dan sampai akhirnya di 2010 saya diminta untuk menjadi ketua. 2 tahun saya mengemban amanat itu dan mendapat pelatihan dari Pak Ketua Umum waktu itu Bapak Prabowo, melakukan pendidikan kepemimpinan semi militer. Ya, kemudian sampai hari ini saya bergerak bidang usahanya tentu tidak hanya satu jenis, saya juga punya CV ya, namanya CV Lapin, bergerak di bidang pelatihan ya, capacity building, peningkatan daripada kapasitas sumber daya manusia ya, dan beberapa kegiatan yang lain yang saya lakukan. Visi misinya saya cukup 3 saja ya, yang nanti memang saya breakdown ke beberapa agenda. Yang pertama mandiri ya. Mandiri itu mandiri apa ya? Mandiri ekonomi dan mandiri berpikir. Ekonomi dan berpikir ini nggak bisa dilepaskan ya. Yang kedua adalah cerdas ya. Cerdas ini adalah dalam rangka menyikapi teknologi. Dalam setiap kegiatan kita harus menggunakan teknologi. Maka saya ambilkan cerdas. Dan yang tiga, setelah kita mandiri, setelah kita cerdas, maka yang diperlukan adalah
bermartabat, ya, berbudaya dan bermartabat. Ini yang diperlukan, karena kalau kita sudah mandiri, sudah bisa kaya, sudah pinter, ya, maka tetap harus bisa berguna bagi lingkungan dan sekitarnya, ya, sehingga kita martabat harus ditinggikan dengan cara religi. Mungkin akan lebih sedikit saya breakdown aja untuk misi-misi yang pertama mengenai mandiri pangan. Tentu ini berhubungan dengan perut, ya. Jadi menurut saya orang itu harus warak, ya, walaupun di saat pandemi bagaimana caranya orang itu harus warak. Maka ekonomi harus dijalankan mulai dari sisi pertanian. Pertanian tidak hanya menanam, ya. Pertanian ini kan luas, ya. Pertanian itu yang meliputi tanaman pangan, perikanan, peternakan, terus apalagi ya perkebunan, ya, itu harus kita tingkatkan, baik melalui pengelolaan produksinya, kemudian packaging pasca produksi, kemudian juga marketingnya, ya. Kemudian mandiri berpikir adalah selalu menciptakan ruang berpikir di Trimulyo ini, bukan menjadi hal yang tabu atau yang jarang, tapi akan kita lakukan dengan memberikan kesempatan dalam setiap keputusan apapun harus dengan cara berdiskusi. Maka disitulah berpikir. Maka ruang-ruang berpikir harus selalu kita buka, agar segala keputusan itu berdasarkan pemikiran, bukan karena bukan karena ego, ya, bukan karena menang-menangi dewe, cuman karena berdasarkan pemikiran dengan ilmu, sehingga yang dihasilkan adalah untuk kebaikan kita semuanya. Itu mandiri berpikir, ya. Kemudian yang kedua visi misi saya adalah dengan membentuk smart village, ya, atau desa cerdas. Dari semua kegiatan tadi berdasarkan mandiri pangan, kegiatan dari pertanian, ekonomi dan sebagainya, juga dalam rangka berpikir tadi itu ada menggunakan dengan teknologi, maka dengan kecerdasan teknologi itu, sehingga nanti kita sudah tidak akan ketinggalan zaman di masa 4.0, ya. Apalagi nanti sudah mau menuju 5.0, ya. Artinya teknologi harus canggih lagi. Jangan sampai segala macam kegiatan kita itu meninggalkan yang namanya teknologi. Kita akan ketinggalan, ya. Walaupun barang-barang kita masih tradisional dan sebagainya, tapi ketika packaging, marketing dilakukan dengan teknologi, dengan kecerdasan itu tadi, itu akan menjadi ya luar biasa, ya, dan sudah terbukti dimanapun, ya. Banyak startup di sana. Bukan tidak mungkin Trimulyo ini akan bisa menjadi terdepan di Kabupaten Sleman. Saya yakin untuk itu. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan bermartabat, ya. Artinya semua setelah kita ekonominya kuat, ya, kita sudah pinter, sekali lagi kita harus tetap berpegang pada ajaran budaya dan agama kita yang adiluhung, ya, sehingga nanti dibekali oleh budaya yang positif serta agama yang baik, maka penggunaan kecerdasan dan uang itu akan sangat bermanfaat. Seperti tugas manusia di bumi ini yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai khalifah, ya, atau pemimpin untuk memimpin sehingga dunia ini akan menjadi lebih panjang hidupnya. Saya kira itu, sehingga Trimulyo harapan saya dengan ketiga itu tri menuju mulyo. Jadi Trimulyo itu menuju tiga-tiganya tadi itu. Insya Allah tentu saja visi misi ini kalau dikata baik tentu tidak bisa dilakukan ketika memang ini tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Harapan kami ini bisa dilakukan secara bersama-sama sehingga Trimulyo bisa terwujud menjadi Trimulyo. Ya, pertanyaan yang bagus sekali, ya. Saya kira memang semua orang yang punya tujuan itu harus punya latar belakang sehingga jelas arahnya mau kemana. Sebelum saya menjawab itu, saya akan saya sampaikan, saya terus terang bisa masuk di Partai Gerindra waktu itu karena saya sesungguhnya kecebur di Desa Trimulyo, ya. Ya, waktu itu saya diminta untuk masuk untuk membantu Trimulyo dengan ada beberapa perlu sumbangan pemikiran. Saya masuk di sana, ya, tahun 2008, ya, bukan 2010, 2008 lah, 2008 waktu itu, karena ada salah satu tokoh Trimulyo, ya, yang saya sebut saja ini Pak Barat, nih, terima kasih Pak Barat, kemudian yang bisa masukkan saya ke Partai Gerindra, dan kemudian saya mendapatkan beberapa kesempatan untuk belajar dan menjadi
Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sleman. Nah, dari sebelum di Partai Gerindra sebenarnya saya sudah peduli di Trimulyo ya. Saya sudah ikut bagaimana membangun Trimulyo. Tentu dengan apa yang saya dapat dari luar sehingga saya bisa berperan untuk bisa berkiprah di Desa Trimulyo. Nah, waktu itu saya sangat mengerti sekali bagaimana membangun Trimulyo secara ekonomian, namun ya saya hanya bisa memberikan saran dan beberapa pertimbangan kepada beberapa unit-unit kegiatan yang ada di Trimulyo. Ya tentu saja tidak bisa optimal ya, karena sifatnya hanya saran, karena memang tidak punya jalur kekuasaan. Ya kemudian saya lagi kepedulian saya kemudian diajak untuk berkiprah lagi menjadi beberapa kepanitiaan. Salah satunya waktu itu pengisian BPD ya. Pengisian BPD itu waktu itu muncul kemudian terbentuk BPD, saya mulai giat lagi, kemudian diminta lagi adanya pemilihan lurah ya waktu itu, berarti berapa, 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu saya menjadi panitia pemilihan lurah dan waktu itu saya mencoba terobosan yaitu membuat fakta integritas yang isinya bahwasanya seorang calon lurah ya keprihatinan saya waktu itu ya adanya dari pemilihan bupati, pemilihan gubernur, kemudian pemilihan caleg yang menggunakan money politik ini sungguh menggelisahkan bagi saya, yang itu tidak diperbolehkan baik secara budaya maupun agama, tapi karena lama-kelamaan dipakai seperti pembenaran sehingga semuanya pakai ya ini kan akhirnya membeli kekuasaan. Kalau sudah membeli kekuasaan itu kan berarti sudah nggak mungkin akan memperjuangkan rakyat. Maka waktu itu saya mencoba mengambil inisiatif yaitu buat fakta integritas. Yang mana fakta integritas itu salah satu isinya bahwasanya bila terbukti secara dan meyakinkan melakukan money politik, maka secara hukum yang berlaku saat itu tentu dia harus mengundurkan diri. Karena hukum positifnya bahwasanya ketika dia ketahuan tanpa ada fakta integritas, ketika hukumannya di bawah 5 tahun, maka di situ dia masih bisa menjabat. Lah ini kan memprihatinkan ya. Untuk itu kalau ada fakta integritas, maka sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun sampai ada keputusan ingkrah, maka dia harus mundur berdasarkan fakta integritas itu. Nah, itulah yang waktu itu memang mendapat beberapa tantangan, tapi alhamdulillah dari teman-teman panitia yang 11 orang akhirnya menyetujui dan alhamdulillah waktu itu berjalan baik. Tentu saja waktu itu juga masih agak beberapa ada yang bocor tapi sudah relatif lebih baik. Nah, dari situlah kemudian saya menjadi senang, artinya nilai demokrasi menjadi bertambah. Nah, dari hal-hal tersebut saya juga melihat beberapa pertanian yang saya belajar di sana, peternakan, perikanan belum digarap dengan optimal. Di samping itu juga kegiatan kebudayaan ya yang sudah ada danai seperti ini juga belum tergarap maupun terakses secara optimal ya, sehingga anggaran-anggaran danai ini belum bisa optimal berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Khususnya malah ini generasi muda, karena generasi muda adalah harapan Trimulyo membangun ke depan ya. Untuk itu perlu ada penanganan dan keseriusan ya. Tidak hanya membentuk organisasi, namun juga harus membentuk sumber daya manusia dalam kebudayaan menjadi hebat sehingga hasilnya nantinya akan berpengaruh terhadap anak-anak kita yang ke depan tentu akan mempunyai jiwa yang kuat membangun ya, sabar, kemudian ulet dan selalu berpikiran maju. Kemudian juga yang lainnya saya melihat juga kegiatan Karang Taruna yang kegiatan adik-adik ini saya melihatnya di mata saya ya masih kurang di mata saya, masih kurang. Hanya apa? Saya masih melihat seperti masih ada sekat antara Karang Taruna di tingkat desa maupun di tingkat unit. Sepertinya masih berjalan sendiri-sendiri. Andaikan ke depan kalau saya terpilih, saya ingin sekali bahwasanya Karang Taruna tingkat desa ini akan mempunyai kegiatan yang akan diaplikasikan di tingkat unit. Jadi sifat desa ini adalah mengkolek, kemudian membuat kegiatan yang akan diikuti oleh semua Karang Taruna tingkat pedukuhan. Ya, dengan demikian akan terjadi gerakan dari atas ke bawah, sehingga jelas tidak seperti sendiri-sendiri, sehingga nanti ada kesibukan yang luar biasa, termasuk di dalam kegiatan budaya. Saya ingin ke depan budaya ini betul-betul sangat berpengaruh. Sekali lagi, kita perlu bermartabat, maka budaya ini satu. Kalau dulu itu selalu mengatakan mau ada
seni dan kegiatan yang lain itu tidak ada dana. Sekarang tuh dana aslinya sudah turah-turah. Cuman cara penggunaannya belum optimal karena yang disebut budaya masih yang digarap itu berupa seni ya, belum kegiatan yang lainnya. Padahal budaya itu sangat luas dan seni ini adalah bagian dari budaya. Sehingga harapan kami nanti ketika budaya ini ada dewan budaya yang qualified, itu juga akan disinergikan ke tingkat bawah. Jadi di tingkat desa itu nanti hanya memfestivalkan, mengadu ya kemampuan adik-adik yang ada di tingkat pedukuhan-pedukuhan itu. Sehingga anggaran ada di sana. Ya, dan insya Allah saya juga sudah ketemu dengan salah satu komisi A di DPRD provinsi bahwasanya untuk 2023 rencananya dana ini sudah bisa dianggarkan melalui APBDes. Sekarang apa? Anggaran belanja kelurahan ya, yaitu yang mestinya 2021 ini direncanakan, 2002 ini aplikasi pengusulan, 2003 adalah penggelontoran dananya. Namun karena pandemi sepertinya di 2001 ini belum ada pelatihan-pelatihan sehingga 2002 mungkin ya juga belum siap. Itu yang membuat saya kemudian ketika peran saya akan menjadi lebih kuat ketika saya nanti adalah menjadi pemimpin yang ada di Trimulyo. Karena pemimpin ini mempunyai kekuasaan melalui undang-undang dan juga kuasa anggaran yang sanggup untuk menggelontorkan. Sehingga menjadi lurah adalah akan mampu memanage menggerakkan seluruh kegiatan nafas, baik itu budaya maupun ekonomi maupun kegiatan yang lain di desa. Sehingga menjadi lurah adalah menjadi sangat potensial untuk lebih bisa beraplikasi di dalam rangka untuk membangun desa Trimulyo. Visi misi saya itu adalah tentu saja itu harus menjawab permasalahan-permasalahan ya. Dari visi saya yang pertama tentang ekonomi ya, tentang kemandirian ini kan juga menjadi persoalan menurut saya ya. Ya sudah baik, sudah berjalan. Cuman tentu saja belum optimal. Karena kita perlu optimal. Setelah optimal apa? Perlu kreativitas ya, keberanian untuk berkreativitas. Jadi mencari peluang-peluang yang lain. Kita aja belum optimal. Maka menurut saya itu saya jadikan dasar visi misi saya yang saya anggap problem ya. Kenapa saya anggap problem? Karena saya melihat kita itu yang punya wilayah di ketinggian di antara 2.900 sampai 100 di Gamping, kita itu kan ada di tengah-tengah ya. Ada di tengah-tengah jaraknya, cuman ketinggian kita itu ada di bagian bawah. Sehingga yaitu akan menerima air dari atas, menerima dan kebetulan kita ada di jalur hijau, tentu saja sangat mungkin kita untuk bisnis di bidang pertanian yang selama ini jalur hijau itu untuk beberapa orang atau banyak orang mengatakan bahwa dengan adanya kita jalur hijau itu malah nggak bisa bangun. Menurut saya tidak tepat. Saya berpikir sebaliknya. Dengan pertanian ini kita bisa bangun ya. Kalau orang berpikirnya bahwasanya dengan jalur hijau ini nggak bisa bangun karena mereka berpikiran bangun itu adalah gawe pabrik ya, gawe usaha investor dari luar. Ini uangnya banyak masuk, tapi sektornya tidak banyak dan yang menikmati tidak banyak. Tapi kita berbicara tentang pertanian, hampir 80% penduduk Trimulyo ini adalah pertanian. Sehingga kita kalau berinvestasi mendatangkan investor atau kita bareng-bareng berinvestasi di Trimulyo, itu akan banyak dampaknya. Maka kenapa? Karena pertanian kita belum optimal. Belum optimal dari apa? Dari sisi produksi ya. Dari sisi pasca produksi, dari sisi marketing ini masih jauh. Sehingga menurut saya problem. Maka saya masukkan ke dalam visi misi yang pertama adalah mandiri pangan. Ya, mandiri pangan ya dilanjutkan dengan tadi itu mandiri berpikir yang akan membentuk nanti entrepreneur atau pengusaha-pengusaha. Kenapa kok bisa? Ya, karena sudah mandiri. Bertaninya wis iso dhewe, cara packagingnya iso bareng-bareng, ngedole bareng. Ini kan sudah ciri-ciri seorang yang mandiri pengusaha. Sehingga di situ menurut saya untuk yang problemnya yang pertama di situ masalah pangan dan pikiran. Yang kedua adalah tentang kecerdasan. Ini juga problem menurut saya karena kita masih melakukan kegiatan keekonomian atau kegiatan yang sifatnya di Trimulyo ini masih melakukan banyak yang manual ya. Dalam tanda kutip masih tradisional. Baru sedikit sekali yang menggunakan teknologi atau kecerdasannya ini ya. Sehingga perlu ini dikuatkan kembali semua kegiatan ya, berbagai sektor di Trimulyo ini harus menggunakan teknologi, apalagi pelayanan ya. Kalau bisa pelayanan besok itu ya
kita tidak perlu datang ke desa, kita sudah punya website ya, di rumah besok saya mau cari surat apa, tinggal masukin di sana. Nanti ada bidang sendiri yang sekarang belum ada. Kan nanti saya jadi lurah, insya Allah akan saya buka salah satu bidang tersendiri, yaitu tentang IT di sana. Karena IT ini menjadi otak dari segala kegiatannya yang saat ini belum ada. Ya, sehingga saya perlukan ini menjadi problem sehingga harus saya selesaikan di situ. Kemudian apa? Bermartabat ya sudah ada, kita sudah mempunyai budaya sih belum begitu digarap dengan sebaik-baiknya, sehingga menurut saya ini masih problem dan harus kita manage lebih baik lagi. Kalau beragama tentu saya nggak bisa berkomentar, sesungguhnya agama sudah dasarnya kita sudah baik, hanya ini lebih kemudian ditekankan lagi kepada tiap-tiap elemen masyarakat sehingga nanti masuknya ke dalam hati untuk dalam beribadah itu akan lebih kuat lagi sehingga dampaknya akan bermanfaat bagi yang lain. Pemilih baru ini kan baru ya, baru mengerti, baru umurnya naik dan sebagainya, belum banyak tahu tentang persoalan Trimulyo. Tentu kalau mereka tahu itu ya hanya dari beberapa teman-teman senior atau tokoh-tokoh Trimulyo yang tentu punya sudut pandang tersendiri bagaimana Trimulyo ini. Maka saya berharap generasi muda yang baru ini nantinya bisa lebih belajar lagi ya. Tentu saja ketika ya insya Allah saya jadi sudah saya berikan banyak ruang nanti untuk banyak belajar ya, untuk banyak belajar apalagi dengan IT, dengan kelompok-kelompok dan lain sebagainya nanti akan lebih berperan lagi. Sehingga pemilih baru ini harapan saya, ayo adik-adik semuanya yang baru ikut serta berperan secara aktif, ikut memilih ya. Carilah Anda adik-adik ini kan sudah mengerti teknologi daripada yang tua-tua ya. Bukalah HP, sekarang ini beberapa teman-teman calur sudah menggunakan jalur link-link yang ada di YouTube, carilah di sana. Visi misi itu kemudian Anda kemudian bisa diskusi ya, menentukan ya beberapa kriteria yang cocok untuk memimpin Trimulyo ya. Yang cocok ya untuk memimpin Trimulyo yang memang harus kita kalau ingin maju tentu pemimpin yang bisa majukan Trimulyo itu punya beberapa kriteria. Susunlah bersama teman-teman Anda, cari googling. Apa tuh yang diperlukan watak kepemimpinan untuk membangun desa ya. Bisa Anda dicari sana ya. Nanti setelah Anda tentukan dari calur-calur yang ada itu, Anda cocokkan dari yang 5 ini. Mana yang mendekati cita-cita Anda. Ya. Baru pilihlah di sana itu ya. Ya. Yang kunci yang paling utama adalah seorang pemimpin itu harus berani. Ya. Orang hidup tidak harus menjadi pemimpin itu secara pribadi itu harus berani. Karena berani sekali lagi 50% daripada keberhasilan. Ya. Punya visi misi cerdas jelas karena dia harus membawa kepentingan banyak orang. Ya, tidak hanya satu kepentingan, ya, tidak hanya per wilayah, ya, tapi semuanya. Ya. Itu penting. Yang tidak boleh egois, ya, tidak boleh hanya wilayah kota, enggak. Sekali sudah jadi lurah harus berpikir atas semuanya, ya. Harus mengerti skala prioritas. Yang ketiga harus punya jaringan yang luas. Karena Trimulyo berdiri sendiri itu enggak bisa. Kita masih memerlukan akses untuk daerah-daerah lain, untuk saling kita ajak kerjasama, ya. Sehingga dia harus punya akses, punya keberanian, punya kecerdasan. Yang tentu saja harus punya watak yang baik, ya, yang dimulai dari pribadinya. Lihatlah latar belakangnya, dari pendidikannya, keluarganya, atau bagaimana dia berkeluarganya saat ini. Ini penting karena itu jejak watak seseorang arah sana, ya. Jadi ini pesan saya kepada generasi muda yang sekarang baru. Cara seperti itu yang Pak Yung sampaikan ini coba dicari di YouTube seperti apa, kemudian diskusikan. Yang menurut Pak Yung itu adalah ruang berpikir, kebebasan berpikir. Sehingga ketika Anda berpikir, memilih itu karena berpikir bukan karena emosi, karena sedulur, karena konco, atau karena dijanjin sesuatu, tentu tidak sehat. Ya, maka yang paling penting Anda diskusi seperti itu, cari yang terbaik yang mana, karena itu yang akan menentukan masa depan Trimulyo. Saya menghimbau kepada generasi muda. Sesungguhnya tidak hanya generasi muda, semua ya, semua yang punya hak pilih saat ini. Okay? Mari saat inilah ya Trimulyo ini sejak 6 tahun yang lalu sudah punya indeks demokrasi yang baik ya. Sehingga indeks demokrasi yang baik itu apa? Salah satunya tidak ada keributan ya. Tidak seperti tempat lain yang setelah pasca pilihan ini banyak keributan. Insya Allah yang baik ini harus kita lanjutkan dengan cara apa? Demokrasi yang baik. Memilih dengan cerdas, artinya apa? Dengan berpikir, dialog, mencari ya.
Sekali lagi yang sampaikan tadi depan, carilah sekarang masing-masing calur sudah punya link, yang ada linknya situ. Bahkan sudah muncul beberapa kegiatan masyarakat secara pribadi, sudah ada semacam menanyai. Dan yang kedua ini adalah Karang Taruna yang dilakukan ini juga kecerdasan yang luar biasa. Ini menjadi media yang adik-adik bisa akses ya. Apalagi saat pandemi kita dibatasi untuk komunikasi ke masyarakat nggak bisa. Hanya dengan IT semacam ini kita akan berkomunikasi. Anda juga punya jejak digital nantinya di sana ya. Bila sekali lagi demokrasi kita sudah baik, sekali lagi pembelian menjanjikan sesuatu yang bukan karena program ini tentu saja menjadi lemah. Maka seseorang yang punya keberanian untuknya menjadi calon lurah itu harus mampu isi otaknya apa, tujuannya apa ya, tidak dengan janji-janji apapun ya. Sekali lagi, tidak usah ikut-ikutan yang sifatnya tidak baik ya, masih muda, masih murni, saya yakin adik-adik akan mengerti untuk itu. Tetap junjung tinggi, jangan sampai tergiur oleh money politik ya. Karena biasanya orang yang pakai money politik ini orang yang nggak mampu ya, yang nggak mampu. Karena nggak mampu maka dia akan pakai duit. Dan yang pakai money politik seperti ini adalah nyun sewu, keras saya bicara untuk itu ya. Ini adalah pengkhianat Trimulya. Ya, sekali lagi yang pakai money politik adalah pengkhianat Trimulya. Menjadi calur dengan visi misinya adalah ingin membangun, konsepnya itu toh. Tapi ketika dia nggak bisa membangun dan hanya membeli, berarti dia nggak bisa membangun. Ini artinya akan menurunkan derajat daripada Trimulya itu sendiri, ya. Sekali lagi di situ saya tegaskan, ya, dengan sadar-sadarnya, mari bareng-bareng, ya, dari yang muda maupun yang punya hak pilih semuanya menggunakan hak pilih. Satu, terus terang kalau ingat sekali lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa memilih tidak hanya sekedar memilih juga bagian daripada ibadah. Untuk itu nanti tidak nyoblos ya, karena nanti sudah pakai voting ya, voting, maka nanti bentuknya nunul. Okay? Sebelum nunul baca melalui agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu akan hal-hal yang buruk itu akan hilang sehingga Anda memilih berdasarkan pemikiran dan hati nurani yang paling kecil. Bismillahirrahmanirrahim yang saya pilih insya Allah akan bisa meningkatkan kesejahteraan Trimulya dan penjenengan semuanya. Saya kira dengan cara demikian insya Allah Trimulya akan melahirkan pemimpin siapapun itu, ya, siapapun itu. Insya Allah penjenengan ketika memilih orang yang baik dan orang yang baik menjadi pemimpin itu kemudian bisa membangun, maka nilai kebaikan membangunnya itu akan masuk kepada penjenengan, ya, akan masuk pada penjenengan. Dan hasilnya ke depan baik, itu akan berlipat-lipat kepada penjenengan. Jadi sekali lagi, 6 tahun memilih sangat penting, ya. Tidak hanya sekedar nunul, tapi akan menentukan masa depan Trimulya. Siapapun, monggo, mari bareng-bareng bersama saya, kita menggunakan cara berpikir yang cerdas dan bermartabat.